Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada dua dalil atau dua ayat, satu ayat dan satu hadis yang ingin saya sampaikan pada kuliah tarawih pada malam hari ini. Pertama, ayat yang tadi saya bacakan itu ayat di ujung ayat 184 surah Al-Baqarah. Ini saya ambil ujungnya. Tapi ayat ini diawali dengan penjelasan tentang, ya katakanlah, fikih atau hukum puasa itu. Di mana Allah, setelah Allah jelaskan bahwa puasa ini wajib, dan saya kira sudah dijelaskan oleh para pembicara sebelum saya, hukumnya wajib dari habis sahur sampai beduk maghrib. Dan juga kewajibannya bersifat khusus karena dia bagian dari rukun Islam. Beda wajibnya dengan wajib menuntut ilmu, wajib memberi nafkah kepada keluarga, bapak-bapak ini maksudnya ya, memberi nafkah kepada istri, anak. Kalau puasa wajib karena bunil Islamu ala khamsin. Islam itu rukunnya 5. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Maaf ya, saya ulang ya, pengetahuan dasar, tapi penting ini. Saya ingin komentar sedikit soal syahadat ini. Asyhadu, saya bersaksi. Kalau di pengadilan itu, kalau bersaksi itu artinya melihat, merasakan, atau mengetahui. Nah sekarang ini asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, saksi kita seperti apa? Sudah melihat Allah, sudah dengan Allah, sudah hidup dengan Allah, sudah mempertuhankan Allah. Ini ada kaitannya dengan puasa ini nanti. Dan juga bersaksi Muhammad utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, salat, wa itaiz zakah, zakat. Kemudian wassaumi Ramadan, puasa, dan wahijjul bait, haji. Jadi wajibnya double, berlapis. Jadi ini menjadi ciri kita orang Islam. Tapi kewajiban ini, kata Allah, ya misalnya disebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka kalau di antara kita ada yang sakit atau dalam perjalanan musafir, maka bisa diganti puasa itu di waktu yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, atau memilih dengan memberi makan orang miskin, satu orang, satu hari tidak puasa,
satu orang miskin dikasih makan kalau berat melaksanakannya. Bisa juga lebih, karena di situ disebutkan faman tatawwa khair, kalau mau berbuat lebih dari itu, maksudnya lebih dari satu orang kasih makan orang miskin, fahuwa khairullah, itu lebih baik. Yang menarik di sini ialah bahwa puasa meskipun wajib, super wajib, tetapi ada rukhsah, keringanan-keringanan, pengecualian yang kalau tidak mampu dalam perjalanan, sakit, hamil, haid, nifas, atau sepuh, lemes, sakit kepala, migrain. Ini menarik. Kenapa saya sebutkan migrain di sini? Karena coba kita lihat di ayat 196 surah Al-Baqarah. Kita bisa cek itu. Di situ ada kalimat yang sama, tapi ini untuk orang haji. Kalau orang haji umrah, kalau tidak mampu berat dalam ritual haji itu, ada ayat yang sama di situ. Faman kana minkum maridan. Sama di situ. Kalau kamu dalam keadaan sakit dalam perjalanan atau sakit kepala, di situ khusus sakit kepala disebutkan oleh Al-Qur'an. Maka boleh membayar fidyah. Apa fidyahnya kalau di haji itu ya? Yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Ini menarik ya nih jemaah sekalian. Dua buah syariat rukun Islam yang wajib, tapi kalau kita sedang kesulitan untuk melaksanakannya, ya jangan paksa diri. Jangan dipaksa, jangan sudah setengah mati baru kita lalu berpuasa. Tidak. Puasa kalau tidak bisa, opsi untuk menggantikannya ialah qada, ganti dengan hari yang lain, atau fidyah, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin satu orang, satu hari satu orang, ya 70.000 lah kita kasih makan, kasih ke masjid. Saya tidak puasa, misalnya orang tua kita. Tapi kalau lebih lagi daripada itu, itu Allah katakan itu lebih baik. Berarti apa? Inilah satu di antara bobot, kualitas, atau keunggulan dari ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, yaitu memiliki dimensi kemanusiaan. Sebuah ajaran yang kelihatannya sangat normatif, spiritual, tetapi kalau tidak bisa, penggantinya adalah bayar makan orang miskin, atau berinfak sedekah, atau berkurban. Itu infak sedekah, bayar makan orang miskin, berkurban kan untuk manusia, bukan untuk Allah. Jadi memang puasa dan semua ritual dalam agama kita ini semuanya untuk kita, kembali kepada kita. Dia merupakan satu pelajaran, kurikulum, atau penguatan-penguatan sifat atau kecerdasan kita untuk bisa semakin hidup secara bersama, secara pri kemanusiaan. Tidak boleh hidup sendiri. Ini ajaran puasa. Nah, menariknya jemaah sekalian, di situ ayat yang tadi potongan atau ujung daripada ayat Al-Baqarah 184 tadi disebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebelumnya disebutkan kalau sakit, kalau dalam perjalanan, haid, nifas, atau susah, berat melaksanakannya, boleh diganti. Tapi Allah katakan wa antasumu, tapi kalau kamu tetap memilih puasa, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu ingin cari tahu. Ini soal ilmu pengetahuan, ada ilmunya ini. Butuh ilmu, butuh cukup pengetahuan untuk bisa mengambil opsi ini. Artinya tidak boleh juga kita karena dia bilang wa antasumu, saya puasa saja walaupun saya sakit, migrain apa, wah sengsara itu Pak.
Orang puasa dengan sakit kepala sebelah, migrain. Sudah disebutkan dalam Al-Quran 196 Al-Baqarah. Ambil pilihan untuk membayar di hari yang lain atau bayar fidyah. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa bagaimana ayat itu menjelaskan bahwa wa antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa itu lebih baik. Jangan titik di situ ayatnya. Harus dibaca sampai selesai. In kuntum ta'lamun, kalau kamu cari tahu, ingin mengetahuinya, karena di situ ada kata ta'lamu. Ta'lamun itu artinya ilmu, pengetahuan. Harus ada cukup ilmu. Butuh ilmu pengetahuan. Kenapa harus saya pilih puasa kalau begitu? Nah, jemaah sekalian, ini ada dua, secara singkat saya sampaikan dalam kuliah singkat ini, ada dua alasan. Yang pertama, kenapa opsi pilihan puasa itu lebih baik daripada kita tinggalkan puasa walaupun kita sakit atau dan seterusnya itu. Karena puasa ini, kata Allah sendiri, kalau kita pakai ayat atau hadis qudsi, itu adalah ayat Allah juga, tapi disampaikan oleh Rasulullah bahwa semua amal kita manusia ini adalah untuk kita. Kullu amali ibni adamul lahu. Jadi seperti tadi itu, kita mau fidyah, bayar makan, bayar fidyah, kemudian kita mengganti puasa, itu tampak sekali bahwa itu adalah amal yang kita bisa hitung, karena satu hari saya tidak puasa, satu orang miskin, terhitung. Tapi kalau memilih puasa ini mulai dari sahur sampai beduk maghrib, itu kualitasnya sulit kita takar, karena kita sedang tidak makan karena Allah, haus karena Allah. Mau kita WA teman, mungkin isinya mau marah-marah dengan teman, tapi kalau kita sampai pada pikiran, astagfirullah, saya puasa. Kita punya tangan, telinga, mata, ada keinginan untuk keluar dari rel, norma, etika, melanggar misalnya, tapi kita sadar di situ, astagfirullah, saya puasa. Pak, inilah yang dimaksud oleh Allah, di mana Allah mengatakan bahwa puasa ini untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Karena apa? Karena selama kurang lebih 13 jam itu, kan 13 jam ya Pak ya, dari kalau kita di Makassar ini, selama 13 jam itu kita bawa Allah, iman kita bawa dalam mulut, tangan, jari, telinga, mata, pikiran, kaki, semuanya kita gerakkan karena iman, gerakkan karena ada kepercayaan, ada usaha untuk menghadirkan Allah di sana. Iman, percaya. Percaya itu artinya apa? Kita bersaksi, menyaksikan. Tidak bisa memang kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan atau mau melihat Tuhan, tidak mungkin. Tetapi asyhadu an la ilaha illallah dalam syahadat kita tadi, nampaknya di puasa inilah kita bisa tunjukkan. Ketika kita tidak makan, kita tidak mau WA teman, kita tidak mau marah istri, tidak mau marah anak, tidak mau langgar lampu merah, tidak mau melakukan kegiatan, tindakan-tindakan yang melanggar etika karena Allah. Itulah yang dimaksud, itulah sesungguhnya syahadat kita. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita menggenggam Allah, kita melihat Allah, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah memuji kita dalam hadis qudsinya, puasa ini untukku, saya yang tahu. Karena puasa ini hanya kita dengan Allah yang tahu, dan saya yang membalasnya. Nah, sepertinya di sini rahasianya. Kenapa di ujung ayat 184 Al-Baqarah ini Allah katakan wa antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa lebih baik. Artinya tidak berarti bahwa kalau begitu nanti kalau kita bayar fidyah, kalau kita qada, wah kurang. Tidak. Ini adalah persoalan bagaimana kita bisa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengqada puasa, ketika kita bayar fidyah, itu juga dalam rangka untuk
mengekspresikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rasanya itu agak jauh lapisannya. Tetapi kalau kita puasa, tidak makan, itu kita sudah menghadirkan Allah di depan kita. Karena tidak makan, siapa yang bisa menahan kita? Kalau kita mau saja lapar, haus, masuk dalam kamar, tutup pintu kamar, matikan lampu, minum, keluar dari rumah, katakan saya puasa. Tidak ada yang bisa larang. Tapi dengan sukarela, man shoma imanan wahtisaban, siapa orang berpuasa dengan iman dan keikhlasan. Jadi ini soal iman dan ihtisab, keikhlasan, ketulusan. Maka Allah memuji kita sebagai Allah yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah. Perut lapar, kerongkongan haus, kita tambah dengan tadarus, kita tarawih berjamaah, kita tambah dengan sedekah, infak. Itu semua adalah satu paket amal selama Ramadan. Karena kita ingin bawa iman kita, kepercayaan kita. Kita ingin merengkuh Allah itu, Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi nilainya lebih dekat. Kalau yang fidyah, kalau yang kita membayar di hari yang lain, itu juga sama dengan amal yang baik. Tetapi dia kalau diukur, karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, dekat dengan Allah. Kalau yang sana tadi, memang juga itu adalah satu amal untuk mendekatkan diri. Tetapi pilihan puasa ini sepertinya kita ingin memilih. Ibaratnya kalau kita misalnya mau pergi ke sebuah tempat, ada beberapa jalan ini semuanya halal, boleh kita pilih, terserah kita. Tapi ada satu jalan, mungkin jalan tol, jalan apa, kita pilih jalan itu. Demikianlah puasa ini. Ada opsi-opsi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya la'allakum tattaqun, untuk beribadah, taqarrub, dekat dengan Allah. Salah satu yang bisa kita pilih adalah ketika kita berpuasa dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Disitulah Allah menempatkan kita sebagai hamba yang betul-betul ikhlas akan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.